Kisah mu'alaf Denny Zhang gemetar dan pingsan saat dengar azan berkumandang di radio. Denny Sanusi alias Denny Zhang yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI mengucapkan 2 kalimat syahadat pada malam menjelang akhir Ramadan setelah dirinya gemetar dan pingsan saat mendengar azan berkumandang di radio. Dikutip dari Republika.com, tokoh muslim Tionghoa yang kini berusia 60 tahun itu menuturkan ia lahir dan tumbuh besar di keluarga yang menjalankan tradisi kebudayaan leluhur. Denny mengaku tidak begitu tertarik dengan Islam sejak kecil hingga remaja. Namun sejak kecil Denny tidak suka mengkonsumsi daging babi. Padahal di tengah tradisi budayanya, sajian tersebut cukuplah sering dijumpai. Sayangnya Denny kecil tumbuh bersama orang-orang terdekat yang menyimpan sedikit kecurigaan terhadap Islam. Kaum muslimin kerap diidentikan mereka sebagai orang terbelakang. Dalam penilaian siplitiknya, mayoritas orang Islam di Indonesia berasal dari kalangan ekonomi yang menengah ke bawah dan Papua. Sayangnya, Denny kecil tumbuh menjadi orang-orang terdekat yang menyimpan sedikit kecurigaan terhadap Islam. Kaum muslimin kerap diidentikan mereka sebagai orang terbelakang. Dalam simplitiknya, mayoritas orang Islam di Indonesia berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan bahkan Papa. Image terhadap pengaruh agama ini terkesan sangat buruk. Hingga menapaki usia 20 tahun, Denny masih acuh tak acuh terhadap Islam. Malahan sebenarnya ia tak begitu memperdulikan kehidupan religius. Sehari-hari rutinitas dilaluinya tanpa merasa perlu melakukan ritual atau ibadah. Ia bercerita hingga usianya belasan tahun yang diikutinya adalah budaya religi leluhur. Barulah setelah bersekolah di sebuah SMA keagamaan, dirinya pindah ke agama tersebut. Barulah setelah bersekolah di sebuah SMA keagamaan, dirinya pindah ke agama tersebut. Sebelum lulus dari sana, ia sudah dibaptis. Saat menjadi mahasiswa, Denny mulai merasa perlu untuk menemukan kedamaian batin. Sebab hidupnya mulai diwarnai kegelisahan. Biasanya orang akan berdalih kepada agama untuk menemukan kedamaian. Namun Denny saat itu entah mengapa merasa sangat malas. Baginya di ritual, apapun tidak membawa ketentraman hati. Memasuki semester keempat, ia memiliki semakin banyak teman. Banyak di antaranya yang muslimin. Sebagai pemuda yang kritis dan suka berpikir logis, ia sering mengajak beberapa kawannya untuk memperdebatkan iman atau agama. Ada seorang dari mereka yang kemudian mengusulkan bagaimana kalau Denny berdiskusi dengan seorang ustadz. Karena kawannya sepengetahuan tentang dasar agama dapat didengarkannya melalui dai. Sebenarnya saja, tanyakanlah sesuatu kepada orang yang memang ahli dalam bidang itu. Maka Denny pun menurut anjuran temannya tersebut. Sang kawan memperkenalkannya kepada ustadz yang dimaksud. Sebut saja namanya Rahmat. Denny menangkap kesan pendakwa ini suka dengan nuansa diskusi yang kritis. Baginya, ini suatu nilai tambah yang menyenangkan. Denny pun mulai terbuka kepada Ustadz Rahmat. Ia mengungkapkan sebenarnya dirinya tidak berposisi menggugat eksistensi Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan ada. Bahkan menurutnya doa-doa yang dirapalkan pun sesungguhnya berguna untuk menguatkan hubungan vertikal, yakni antara makhluk dan penciptanya. Akan tetapi, hingga saat itu merasa ragu untuk meyakini siapa Tuhan itu. Agama ini menyatakan itu. Agama lainnya menyebutkan yang berbeda. Sebagai manusia, bagaimana mengetahui mana yang benar atau kebenaran sejati itu? Ustadz Rahmat tampaknya senang dengan penjabaran itu. Denny lalu dimintanya untuk tidak putus berdoa. Maka setiap hari terutama menjelang tidur, Denny selalu memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia berharap Yang Maha Kuasa dapat memberikannya petunjuk dari hari ke hari. Perilaku Denny pun mulai menunjukkan sisi religius. Kedua orang tua Denny memiliki sebuah perusahaan yang cukup sukses. Banyak karyawan muslimin yang bekerja di sana. Sebagai sang pemilik, ayah dan ibunya tidak menunjukkan sikap berat sebelah, apalagi mengintimidasi para pekerja yang berlainan iman. Profesionalisme dan prestasi itulah yang tetap menjadi tolak ukur, bukan identitas, suku, agama, atau ras. Denny sempat bekerja di perusahaan kedua orang tua tersebut. Waktu itu ia sedang dalam proses mengenal Islam lebih dekat. Menurutnya tidak cukup dengan hanya mengandalkan diskusi bersama Ustadz Rahmat. Perlu pula untuk mengetahui bagaimana orang-orang Islam mengamalkan agama ini. Maka Denny sering memperhatikan bagaimana para pegawainya yang muslim menjalankan kepercayaannya. Misalnya ketika suara dari musola berkumandang, yang belakangan diketahui adalah azan. Apakah ada di antara mereka yang meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan ritual itu? Bahkan ketika Ramadan tiba, Denny bertindak lebih jauh lagi.
Ia merasa percaya diri untuk ikut-ikutan berpuasa. Para pegawai mungkin mengira bos mereka hanya ikut acara-acara khas Ramadan, semisal buka puasa bareng atau berbagi kepada anak yatim di panti asuhan. Padahal, lelaki berdarah Tionghoa itu pun merasakan apa yang mereka rasakan, yakni menahan lapar dan dahaga sejak pagi hingga petang. Memasuki hari kelima Ramadan, Denny merasakan pengalaman yang sukar dilupakan. Bahkan sampai hari ini, malam itu suara azan terdengar dari menara-menara masjid di dekat rumahnya. Kumandang itu terasa syahdu. Tiba-tiba dari radio yang di setelnya berkumandang pula panggilan azan. Akan tetapi bagi Denny sendiri suara azan itu di radio memberikan sensasi yang berbeda. Ia pun gemetar dan pingsan. Kejadian itu membuatnya banyak merenung. Akhirnya pada hari-hari terakhir Ramadan ia mengungkapkan pengalamannya kepada Ustadz Rahmat. Siang dai kemudian memintanya untuk tidak tidur pada malam itu. Tetaplah terjaga hingga subuh. Selama waktu itu fokuskan pikiran hanya untuk mengingat Tuhan. Dia pun melakukan saran itu. Entah mengapa di dalam kamar Denny merasakan keharuan yang besar dalam dadanya. Ada seperti kerinduan batin untuk menyapanya. Malam itu juga dia memutuskan untuk berwudu dan bersujud. Tidak ada Tuhan, Engkau, ya Allah, gemamnya dengan penuh yakin. Keesokan harinya Denny melaporkan apa yang sudah dialami dan lakukannya tadi malam kepada Ustadz Rahmat. Sang Ustadz lalu mengucapkan hamdalah. Barulah kemudian Denny mengetahui malam itu diduga kuat sebagai Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Sebabnya dugaan itu momen tersebut bertepatan dengan malam 27 Ramadan. Ustadz Rahmat tidak mengajaknya menjadi muslim. Sang dai hanya menyarankan Denny bertanya kepada nuraninya yang terdalam. Sebelum Idul Fitri, tekad Denny pun sudah bulat untuk menjadi muslim. Setelah lebaran dia pergi ke rumah sunat untuk berhitan. Beberapa hari kemudian secara resmi dia mengikuti proses syahadat yang disaksikan jemaah dan dibimbing oleh Ustadz.